Kita semua pasti pengen kan punya karir yang nggak cuma asik, tapi juga punya arti. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng sebuah kerangka yang basisnya riset buat ngebantu kita menemukan karir yang benar-benar memuaskan dan punya dampak. Oke, kita mulai dari satu angka yang cukup bikin kaget. 80.000. Ya, 80.000 jam. Kira-kira sebanyak itulah waktu yang bakal kita habiskan buat kerja seumur hidup. Coba bayangin deh, 40 jam seminggu selama puluhan tahun, itu waktu yang lama banget. Ini artinya milih karir itu salah satu keputusan paling gede dalam hidup kita kan? Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar waktu sebanyak itu nggak sia-sia? Tapi sebelum kita ngebangun cara pikir yang benar, kita harus bongkar dulu nih yang salah kaprah. Kita bakal mulai dengan ngebantah beberapa nasihat karir yang paling sering kita dengar, tapi ternyata seringkali keliru. Pasti kita semua pernah dengar nasihat ini. Ikuti kata hatimu, atau follow your passion. Kedengerannya keren banget kan? Seolah-olah ada satu minat sejati yang kalau kita temukan, semua bakal beres. Tapi, apa benar sesederhana itu menurut riset? Ternyata ceritanya nggak gitu. Coba deh kita lihat Steve Jobs. Sebelum dia mendirikan Apple, minat terbesarnya itu Zen Buddhisme. Atau Condoleezza Rice. Dia itu pianis klasik yang jago banget sebelum terjun ke dunia politik. Ini buktiin sesuatu yang penting banget. Passion atau gairah itu seringnya justru tumbuh seiring kita jago di suatu bidang, bukan sebaliknya. Jadi bukan dicari, tapi diciptakan. Oke, jadi kata hati bukan satu-satunya jawaban. Terus gimana soal uang? Mitos berikutnya yang sering kita telan mentah-mentah. Makin banyak uang, pasti makin bahagia. Bener nggak sih? Yuk kita lihat datanya. Nah, ada studi keren dari Kahneman dan Dayton yang hasilnya lumayan mengejutkan. Jadi gini, emang sih kepuasan hidup secara umum itu naik sedikit kalau gaji kita naik. Tapi kebahagiaan sehari-hari kayak rasa senang, nggak stres, santai gitu, ternyata mentok loh, stagnan pas pendapatan kita udah nyampe sekitar $75.000 setahun. Artinya apa? Ngejar duit lebih banyak di atas angka itu ternyata nggak otomatis bikin hari-hari kita jadi lebih ceria. Menarik kan? Mitos terakhir yang perlu kita hancurkan. Anggapan kalau pekerjaan santai itu ideal. Banyak banget yang ngejar ini. Tapi riset justru nunjukin kalau pekerjaan yang nggak ada tantangannya malah bikin bosan. Kuncinya itu bukan hidup tanpa stres, tapi nemuin tantangan yang pas. Jadi, disitulah kemampuan kita ketemu sama tuntutan pekerjaan. Itu sweet spotnya. Oke, kita udah selesai nih bongkar-bongkar mitos yang salah. Sekarang waktunya kita bangun yang benar. Yuk kita lihat kerangka yang basisnya riset tentang apa sih yang sebenarnya bikin sebuah pekerjaan terasa memuaskan. Ternyata, setelah riset bertahun-tahun, ada 6 unsur utamanya. Pertama, kerjaan itu harus menarik, bikin kita tenggelam di dalamnya. Kedua, kerjaan itu ngebantu orang lain, biar kita ngerasa ada tujuannya. Ketiga, kita ngerasa jago di situ, jadi ada rasa pencapaian. Tentu, lingkungan juga ngaruh. Rekan kerja yang asik, nggak ada masalah gede kayak macet berjam-jam, dan yang paling penting, kerjaan itu harus seimbang sama hidup kita di luar kantor. Jadi gimana kalau kita ganti slogan lama ikuti kata hati dengan yang lebih powerful? Lakukan apa yang berkontribusi. Wah, ini mengubah cara pandang loh. Fokusnya bukan lagi apa yang bisa kita dapatin dari dunia, tapi apa yang bisa kita kasih ke dunia. Kalau kita fokus jadi jago di bidang yang bermanfaat, passion itu bakal ngikutin kok. Nah, kita sekarang udah paham soal kepuasan kerja. Sekarang mari kita gali lebih dalam lagi soal unsur membantu orang lain. Kenapa? Karena ternyata beberapa pilihan karir itu bisa menciptakan dampak yang jauh lebih besar dari yang lain. Coba deh bayangin ini, seorang dokter di negara maju selama puluhan tahun karirnya mungkin bisa menyelamatkan 4 nyawa. Itu udah luar biasa banget. Tapi coba kita lihat Dr. David Nailin. Penelitian dia tentang terapi rehidrasi oral itu ngebantu menyelamatkan 500.000 nyawa. Bukan selama karirnya, tapi setiap tahun. Pelajaran penting di sini, bagaimana cara kita berkontribusi bisa jadi jauh lebih penting daripada apa pekerjaan kita. Sekarang, mari kita lihat dampak dari sisi yang lain. Siap-siap kaget ya. Dengan pendapatan sekitar $53.000 setahun aja, Anda itu udah masuk ke dalam golongan 1% orang terkaya di dunia. Poinnya bukan buat merasa bersalah, sama sekali bukan. Tapi buat sadar kalau kita punya peluang yang luar biasa besar untuk membantu orang lain. Kadang kata dampak itu kedengerannya abstrak ya, tapi kutipan dari Grace, salah satu penerima bantuan tunai, bikin semuanya jadi nyata. Bantuan yang mungkin buat kita nggak seberapa, ternyata bisa memenuhi kebutuhan paling dasar dan mengubah hidup seseorang secara total. Dunia ini kan penuh banget sama masalah ya. Nah, gimana caranya kita milih?
mau fokus ke masalah yang mana biar dampak kita maksimal. Untuk itu, kita butuh kerangka kerja yang sistematis, biar nggak asal-asalan. Ada 3 kriteria utama nih buat milih masalah yang paling penting. Pertama, skala. Seberapa gede masalahnya? Kedua, keterabaian. Apa masalah ini sering diabaikan orang? Makin sedikit yang ngerjain, makin besar peluang kita buat bikin perubahan. Dan ketiga, keterselesaian. Ada nggak sih solusi yang jelas dan bisa kita kerjakan? Yuk, kita coba terapin kerangka ini. Kita bandingin deh kemiskinan di negara maju sama di negara berkembang. Jelas banget kan? Kemiskinan global skalanya jauh lebih besar. Sumber dayanya jauh lebih sedikit alias terabaikan, dan seringkali solusinya udah terbukti lebih efektif. Kerangka ini ngebantu kita fokus ke tempat di mana usaha kita bisa ngasih dampak paling besar. Oh iya, kita juga perlu mikir lebih luas soal cara berkontribusi. Nggak melulu harus kerja langsung, jadi dokter atau guru. Ada cara-cara lain yang sama kuatnya loh. Misalnya menghasilkan untuk memberi, yaitu kerja di bidang bergaji tinggi lalu berdonasi. Bisa juga lewat advokasi untuk mengubah kebijakan. Atau melakukan riset buat nemuin solusi-solusi baru. Nah, sekarang kita sampai di nasihat yang mungkin paling krusial, terutama buat yang masih di awal karier. Sebelum kita mencoba mengubah dunia, ada satu hal yang super penting buat dilakuin dulu, investasi ke diri sendiri. Konsep utamanya adalah modal karir. Anggap aja ini semacam aset profesional kita. Isinya ada skill, koneksi, dan reputasi. Makin banyak modal ini kita kumpulin, makin banyak pintu yang kebuka, dan makin gede juga dampak yang bisa kita ciptakan nanti di masa depan. Jadi, apa aja sih isi dari modal karir ini? Ya jelas, ada keterampilan kayak analisis data atau komunikasi. Terus ada koneksi, jaringan kita dengan mentor dan kolega. Kredensial, ini reputasi dan pencapaian kita. Itu juga penting. Dan jangan lupa, landasan pacu finansial alias tabungan yang ngasih kita kebebasan buat ngambil risiko dan peluang. Ingat ya, karir itu maraton, bukan lari sprint. Data nunjukin kalau kebanyakan orang itu baru mencapai puncak dampaknya di usia 40-an atau 50-an. Jadi, fokus aja dulu buat ngebangun fondasi dan ngasah skill sekarang. Anggap aja ini investasi buat dampak maksimal kita nanti. Jadi kita tutup dengan satu pergeseran pola pikir yang sederhana. Mungkin selama ini pertanyaan kita salah. Apa sih minat saya? Yuk kita ganti pertanyaannya jadi jauh lebih kuat. Apa yang bisa saya kontribusikan? Karena ironisnya, dengan fokus memberi kontribusi, kita bukan cuma akan menemukan dampak, tapi juga kepuasan yang selama ini kita cari-cari.